Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita buka pertemuan kita pada kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bab yang kemarin ya. Ini adalah bagian ketiga daripada isim ma'rifat. Isim ma'rifat pada kali ini akan kita bahas adalah isim alam. Oke, kita kemarin sudah ketahui bahwa isim banyak pembagiannya dan kita masih saja berkutat pada isim dilihat dari segi kejelasannya. Kejelasan umumnya sudah kita bahas di video saya sebelumnya, yaitu tentang isim nakirah. Adapun yang khusus itu sudah beberapa tanda-tanda yang sudah saya jelaskan, dan ini adalah bagian dari tanda tersebut yang masih belum saya jelaskan. Oke, kita akan masih membahas tentang isim ma'rifat. Nakirah sudah kita lewati. Terus selanjutnya yaitu apa itu sebenarnya isim alam? Isim alam itu adalah salah satu macam daripada isim ma'rifat ya, yang mana objek pembicaraannya itu sudah ditentukan, atau biasanya dalam bahasa Indonesia secara sederhana isim alam itu dikenal dengan kata nama atau sesuatu yang dapat menunjukkan pada nama, baik itu sebuah benda, nama sebuah tempat, nama hewan, nama manusia, baik secara konkret maupun abstrak. Oke, kita sekilas tentang bentuk-bentuk isim ma'rifat kemarin ya. Kita sudah membahas 3 tanda daripada isim ma'rifat. Adapun pada hari ini kita khususkan untuk belajar tentang isim alam. Oke. Untuk video saya selanjutnya kita akan membahas tentang isim dhamir dan idhofah. Sengaja penjelasannya saya pisah karena 2 bab ini atau 3 bab ini dan juga isim alam itu penjelasannya agak sedikit lebih panjang. Tetapi walaupun begitu, pada video kali ini akan saya jelaskan secara sederhana tentang isim alam. Walaupun sebenarnya pengamalan isim alam itu modelnya sangat banyak sekali ya kan, tetapi itu akan kita bahas nanti ketika kita sudah mengetahui secara umum tentang apa itu isim alam. Oke, kita lanjutkan bahwa isim alam itu mempunyai 3 bentuk ya, mempunyai 3 macam. Yang pertama yaitu alam asma. Oke, yang kedua itu adalah alam kunyah, dan yang ketiga adalah alam laqab. Baik, apa itu alam asma? Alam asma itu adalah isim yang tidak berupa alam kunyah dan juga alam laqab tentu ya. Tapi kalau kita bisa jelaskan alam asma, ketika kita melihat lafadz asma itu berasal dari kata isim, maka itu ismun atau nama, maka itu alam asma itu adalah menunjukkan sebuah nama, baik itu nama kota, nama manusia dan sebagainya ya, maka itu disebut alam asma. Nama seseorang tetapi tanpa ada nama kunyah dan juga laqab. Nah, kalau bingung terus apa itu alam kunyah? Nah, kita tahu bahwa alam asma itu hanya sebuah nama saja, tapi kalau alam kunyah itu adalah isim yang diawali dengan sebuah lafadz abun, umun, seperti itu. Tetapi biasanya tidak hanya abun umun saja, banyak sekali penjelasannya akan kita bahas setelah ini nanti ya, untuk rincinya. Yang ketiga itu adalah alam laqab. Itu secara sederhana pengertiannya adalah isim yang mengandung makna pujian atau ejekan ya. Jadi kalau ada nama-nama yang mengandung pujian, maka itu masuk pada alam laqab ya. Nah, kalau isim tadi itu ada di dasar sebelum mereka
disebut dengan alam kunyah atau alam lakob, maka dia akan melalui sebuah alam asma. Oke, kita lanjutkan. Pengertiannya bahwa isim alam asma itu adalah isim yang dijadikan tanda sesuatu yang dinamai tanpa menunjukkan arti memuji atau tercela. Nah, kita bisa mencontohkan di sini nama-nama tersebut ya, seperti Zaid. Ini biasa yang ada di contoh-contoh sorof nahwu ya, Zaid itu. Terus Bakar, Khalid, namanya Khalid, Fatimah, Salma, Mekah, Madinah, dan sebagainya. Ya, jadi banyak sekali nama-nama. Tidak hanya nama-nama ini ya, sebenarnya nama-nama di Indonesia pun juga termasuk isim alam asma, seperti Jono, terus Kusno, dan sebagainya. Ya, jadi sesuatu yang menunjukkan nama-nama itu disebut alam asma. Adapun alam kunyah, ya kan, itu ketika dia didahului oleh lafaz umun atau abun. Nah, seperti di situ Abu Abdillah, Ummul Khair. Biasanya banyak sekali nama-nama orang itu, Ummu Kulthum, terus Ummi Masitoh, dan lain sebagainya. Lafaz-lafaz yang seperti itu disebut alam kunyah. Ya, tetapi ada sebagian ulama juga nahwu yang menyatakan bahwa alam kunyah itu tidak hanya diawali dengan abun atau umun saja, tetapi ada ibnun, aukhun, ukhtun, akhun, ya, amun, seperti Ibnu Abbas. Terus banyak juga di Indonesia namanya Ibnu Aziz dan sebagainya. Walaupun sebenarnya itu alam kunyah ini identik dengan orang Arab ya, orang Arab, Muhammad bin Abdillah, seperti itu ya. Tetapi di Indonesia pun itu seperti alam asma ya, ketika ada ibnu itu seperti alam asma ya. Tapi di luar itu semua, secara sederhana kalau kita mengetahui lafaz-lafaz yang seperti ini, terutama di kalimat yang berbahasa Arab ya, kita anggap itu adalah alam kunyah. Oke, lanjut. Alam lakob itu adalah isim alam yang mengandung makna pujian atau mengandung makna celaan. Contohnya di situ adalah kufatun, sebagai orang yang berarti pendek atau cebol, maka ia termasuk alam lakob karena mengandung makna ejekan. Contoh lain sangat banyak sekali, yaitu Zainul Abidin ya. Al-Abidin itu artinya adalah hamba ya. Zainul atau Zain itu adalah seorang hamba ya. Dia menghambakan diri. Nah, seperti itu. Kalau di Arab itu ada alam lakobnya, yaitu Al-Abidin. Tetapi kalau saya kira di Indonesia Zainul Abidin itu masih satu asma ya, masih satu nama ya. Dia sebenarnya bukan lakob dari orang tersebut. Kalaupun ada lakob yang ada di Indonesia, itu biasanya dia juga memakai bahasa Indonesia juga. Kita contohkan seperti ini. Adi si tukang tidur. Nah, si tukang tidur ini itu termasuk alam lakob dia. Hei, kalau kita manggil biasanya hei tukang tidur, seperti itu. Nah, hei tukang nyuri. Nah, hei tukang nyolong. Nah, seperti itu ya. Jadi alam kunyah, alam lakob yang ada di Indonesia itu biasanya juga dikatakan atau dibicarakan dengan berbahasa Indonesia kebanyakan ya. Nah, tetapi kalau kita menemukan yang berbahasa Arab, tentunya karena kita belajar bahasa Arab, maka sesuatu yang menunjukkan celaan atau pujian, maka itu termasuk alam lakob. Oke,
Kita coba belajar mengidentifikasi apakah ini alam lakob ataupun alam kunyah. Kita akan belajar di sini ya lafaz-lafaz ini ya. Yang pertama yaitu Umar Al-Faruq. Ini termasuk apa kira-kira? Apakah alam asma, alam lakob, atau alam kunyah? Sudah? Oke, jawabannya adalah Umar Al-Faruq itu termasuk alam lakob. Karena apa? Di situ mengandung sebuah pujian yang berarti adalah Umar itu si pembeda kalau dalam bahasa Arab. Oke. Terus Ibnu Zaid ini masuk alam lakob, kunyah, atau isim alam? Oke, jawabannya adalah alam kunyah. Ya, alam kunyah. Karena apa? Di situ didahului oleh Ibnun. Oke, yang selanjutnya yaitu Khalid Saifullah, termasuk alam kunyah, lakob, atau alam asma. Oke, yang benar adalah alam lakob karena diakhiri dengan pujian yaitu Saifullah atau pedangnya Allah. Khalid si pedangnya Allah. Ammatu Muhammad. Oke, isim atau alam kunyah karena didahului oleh ammatun. Oke, Fatimah ini sangat mudah sekali, dia adalah alam asma. Madiun alam asma. Ibnu Umar ini termasuk alam kunyah karena didahului oleh Ibnun. Muhammadun termasuk alam asma. Bintu Muhammadin termasuk alam kunyah karena didahului oleh bintun. Akhu Zaidin alam kunyah karena didahului oleh akhun. Umar alam asma. Ali alam asma. Hindun alam asma. Ali babul ilmi, dia termasuk alam lakob karena di sana ada lafaz yang memuji dia yaitu pintunya ilmu. Ammu Fatimah, dia alam kunyah didahului oleh amun. Akhu Muhammad, dia alam kunyah didahului oleh akhun. Ponorogo, dia termasuk alam asma. Oke, saya kira seperti itu saja penjelasan dari saya. Bisa kalian pelajari secara langsung nanti atau mungkin praktek mengidentifikasi baik itu di bacaan yang berbahasa Arab ataupun ayat-ayat di dalam Al-Quran. Tentunya juga banyak, ada Jibril, ada Mikael, seperti itu. Jadi bisa kalian pelajari, bisa kalian identifikasi, dan juga coba dihubungkan dengan isim makrifat sebelumnya atau yang sudah saya jelaskan seperti isim dhamir, isim mausul, terus alif lam dan yang tidak beralif lam atau tanwin dan sebagainya ya. Coba diidentifikasi itu semua. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.